Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa in ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita, Ketua Masjid Ustadz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustadz Haji Muhammad Yusuf, Ustadz Hazani, Ustadz Ikas, para asatid, pada orang-orang tua semua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim di suratul Fatihah, Imam min Fadhi Syarikah Muhammad Nabi Syafi'i Qadi Yusin Nusun Lisi Muhammad Ahmad Ibrahim Al-Faqih Samarkandi Sunnah di Zaid bin Jazi Muhammad Wa'ala nafaqah hadal masjid ila hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, Fatihah buat jamaah kita, Bapak Handoyo Heru Pramono bin Cipto Sunarjo yang tadi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Dan juga Fatihah ini kita hadiahkan khusus untuk orang-orang tua kita, kerabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Wabil khusus orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk masjid ini. Tilkaniyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Malam ini kita baca kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Lais As-Samarkandi. Memang kemarin saya bilang ada dua ama At-Tajul Jami Usul fi Ahaditsir Rasul. Cuman memang kitab At-Taj ini ada 4 jilid ya. Ya kira-kira tebalnya segini dah. Memang agak lama habisnya. Tapi enggak apa-apa kita baca. Ya kemarin Ustadz Ika sudah nyari di Darul Kutub, stoknya habis katanya. Ya nggak apa-apa, udah kita. Ini juga kitab Tanbihul Ghafil ini juga isinya luar biasa. Cuman kalau kitab At-Taj itu dia hadisnya itu juga banyak pertalian dengan masalah hukum. Misalkan contoh, kalau kita kan habis sembahyang imam itu kan geser ke kanan. Tapi di dalam hadis Nabi itu nggak selamanya geser ke kanan. Dalam At-Taj itu Nabi geser itu tergantung keperluan beliau. Kadang beliau geser ke kanan, kadang beliau menghadap ke jamaah, kadang beliau menghadapnya ke sono. Tergantung habis sembahyang siapa yang mau diajak ngomong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman ya ulama-ulama kita Syafi'i itu cenderung ngambilnya ke kanan atau ngadep ke jamaah. Di dalam At-Taj disebutkan Nabi itu kalau sholat subuh keseringan ngadep ke jamaah. Jadi enggak kanannya ke jamaah, kirinya ke kiblat, tapi mukanya berhadap-hadapan dengan jamaah. Ya, dan lain sebagainya. Itu hadirin rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab dari guru kita Kiai Haji Soheh Usman. Kita baca Fatihah buat beliau.
Ya mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diangkat penyakitnya, bisa kembali beraktivitas. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wa samsusun li ustazah li syekhina Haji Syahih Usman Syifaan Ajin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hadirin rahimakumullah, saya enggak tahu bacaan kitab ya Kiai sampai mana. Saya baca dari bab kedua aja dah. Babu haulil mauti wa syiddati. Bab tentang huru-hara orang tuh ketika mereka dalam kondisi sakaratul maut dan beratnya orang menghadapi sakaratul maut. Di sini udah ada yang pernah mati belum? Belum kan? Kalau udah ada yang pernah mati, boleh kita tanya mati gimana rasanya. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Qala al-faqih Abu Lais Samarqandi rahimahullah taala haddatsana Muhammad bin Fadlin, haddatsana Muhammad bin Ja'bar, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Khalil bin Ahmad, haddatsana Husain al-Marwazi, haddatsana Ibnu Abi Abdi an Hamid an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ay al-masira ila daril akhirah. Wa makna mahabbatihi annal mu'mina idza kana 'inda naz'i fi halati la yuqbalu imanu fiha yubashsharu biridwanillahi ta'ala wa jannati fayakunu mautuhu ahabba ilaihi min hayati. Ahabballahu liqa'ahu ay afada alaihi fadlahu wa aktsaral ataya lahu. Di luar deh suaranya ya. Hadirin rahimakumullah, hadis ya, dari Anas bin Malik. Kita baca ujungnya aja dari Anas bin Malik. Siapa orang yang suka berjumpa dengan Allah? Siapa orang yang senang berjumpa dengan Allah? Maksudnya berjumpa dengan Allah ini apaan? Ya al-masira ila daril akhirah. Orang kalau berjumpa Allah berarti harus mati. Ya ada, cuman ada beberapa nabi yang bisa berjumpa dengan Allah secara langsung. Pertama, Nabi Adam. Ya bisa dalam keadaan hidup berjumpa ngomong sama Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu juga bisa langsung berdialog dengan Allah. Kapan? Pada saat di Sidratul Muntaha ketika menerima perintah sholat 5 waktu. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi yang bisa dialog langsung dengan Allah. Kapan? Di Bukit Tursina. Makanya kan iblis pernah nembuin Nabi Musa. Iblis ketemu Nabi Musa, kata iblis gini, ya Musa, ente kan bisa ngomong langsung sama Allah nih. Terus mau ente apa iblis? Saya mau tobat. Tuh bayangin, iblis masih mau tobat. Makanya kalau ada manusia kagak mau tobat kebangetan. Iblis masih ya Musa, saya mau tobat. Tolong sampaikan sama Allah. Jadi kalau dia ngomong langsung gak enak. Iblis sudah kebangetan bandel tadinya ngelawan. Jadi dia pengen ngomong langsung gak enak melalui Nabi Musa. Karena Nabi Musa bisa ngomong sama Allah. Lalu kata Nabi Musa, emang ente beneran mau tobat? Bener ya, saya mau tobat sama Allah. Tolong sampaikan permohonan saya mau tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah disampaikan sama Nabi Musa kepada Allah. Lalu kemudian dibalas, dijawab kata Nabi Musa, Allah bilang begini, iblis, kalau emang ente mau tobat, ada syaratnya. Allah sih terima-terima aja, Allah maha penerima tobat. Kalau ente emang mau tobat, syaratnya ada. Apaan ya Musa? Mana tuh? Apaan? Ente sujud di kuburan Nabi Adam. Gitu. Apa jawab iblis? Ya, sujud di kuburan Nabi Adam. Waktu Nabi Adam hidup aja gogah kata gitu. Apalagi udah mati ini. Ya gak ada. Kalau begitu syaratnya saya gak jadi tobat. Saya gak jadi tobat. Nah, tuh iblis tuh begitu lagunya. Ya. Teka modelannya. Makanya kita kalau lagu-lagu yang teka-teka tuh model-model kayak iblis dibilangin susah banget. Ya. Jadi itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi siapa orang yang senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya berjumpa dengan Allah ya berarti dia harus ke alam akhirat, harus meninggal dunia. Ya, wa makna mahabbatihi, pengertian dari suka, senang
girang bahagia itu adalah dikatakan annal mu'mina, sesungguhnya orang-orang yang beriman pada saat mereka mengalami sakaratul maut. Ini kan kita kan belum pernah ada yang sakaratul maut nih masalahnya nih. Ya jadi kita belum tahu, baru tahu dari ini doang, dari hadis Nabi aja. Ya. Kalau nggak percaya ntar duluan dah ente lihat dah. Ya. Ini pada saat kondisi iman itu nanti bermasalah. Ya. Bisa diterima, bisa kagak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan nggak tahu nih, yang kita kerjakan semuanya amal ibadah kita ini diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Cuman kita husnuzon, yang kita lakukan semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, orang bingung ya antara imannya ini diterima apa kagak sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti yubasyaru biridwanillahi ta'ala wa jannati. Jadi orang-orang yang beriman itu nanti akan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Melalui malaikat-malaikatnya yang akan datang kepada kita. Ya, biridwanillah, dia memberi kabar gembira apa? Dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bukan cuma keridhaan Allah, ada surga yang Allah pernah janjikan kepada kita. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ya. Orang-orang yang istiqomah. Ya, kami mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Itu nanti pada saat mereka dalam kondisi sakaratul maut akan datang malaikat yang memberi kabar kepada mereka. Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Ada kabar gembira ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Absyiru bil jannati allati kuntum, dengan surga yang dulu pernah dijanjikan Allah buat kalian. Makanya seorang mukmin dia senang, bahagia berjumpa dengan Allah adalah karena seorang mukmin ketika dalam kondisi sakaratul maut mereka, di antara pertanyaan dia, imannya diterima atau tidak, itu akan ada kabar gembira yang datang dari malaikat yang akan memberitakan kepada dia akan keredoan Allah. Makanya kalau Allah udah redo, selesai. Ridho Allah, firidho. Ridho. Kalau makanya kan kita kalau tuh redoin ya, redoin. Kalimat kita redo. Orang itu kalau udah redo, udah semuanya selesai urusan udah. Makanya kalau Allah udah redo, surga udah. Ya, keredoan Allah dan surganya Allah. Dikasih lihat, hadirin rahimakumullah. Orang itu kalau dalam posisi sakaratul maut itu nanti dalam satu hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang sama bunyinya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang senang, bahagia berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Dan siapa orang yang enggak senang, ya, enggak senang berjumpa dengan Allah, Allah juga enggak senang berjumpa dengan dia. Qalat Aisyah nanya, bilang begini sama Rasulullah, inna lanakrahul mauta ya Rasulullah. Ya Rasul, kami enggak demen mati ya Rasul. Ya sekarang enggak usah, sekelas istri Nabi aja masih mati aja masih enggak demen, masih takut. Nah kita aja yang umurnya udah panjang aja masih doa panjang umur juga. Panjang umur ya. Kenapa? Takut mati. Sebenarnya mati itu kata Nabi nggak perlu ditakutin yang namanya mati. Ya, makanya Nabi bilang ketika Aisyah ba'du azwaji atau sebagian daripada istri beliau bilang begitu, kami ngeri, kami takut sama kematian ya Rasul. Kata Nabi, laisa zaka, jangan kayak begitu. Gitu. Walakinnal mu'mina iza hadrahul maut. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia menghadapi sakaratul maut itu akan diberi kabar gembira. Busyara biridwanillahi wa karamatihi. Akan diberi kabar gembira sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Gembira apa? Dengan keridhaan Allah dan juga kemuliaan-kemuliaan, anugerah-anugerah, karunia-karunia yang Allah berikan buat dia. Apaan?
Surga dikasih lihat. Maka kita tuh kalau orang lagi mau meninggal dunia, dikatakan kenapa orang kalau meninggal dunia matanya itu ngelihatnya ke atas aja. Ya, ente pernah ngeliat orang mau mati nggak? Matanya kemana? Jauh mata. Ya. Di situ dikatakan kenapa begitu? Itu mereka sedang melihat tangga yang Allah turunkan, yang nanti Allah jadikan buat mengangkat ruh dia menghadap Allah. Tangga yang sangat indah, yang terbuat dari emas, yang belum pernah dilihat tangga yang indahnya seperti itu. Ya. Jadi ya yang begitu nanti kalau kita udah sakaratul maut begitu sih, yang udah mati gak ada yang balik lagi. Kita ada yang balik kita mau tanya, emang bener tuh Nabi ngomongnya begitu ya? Kalau kita sih udah percaya aja, udah pasti benar, gitu kan? Jadi seperti itu, maka dikatakan falaisya syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka nggak ada sesuatu yang lebih disenangi, yang lebih disukai selain dari apa yang ada di depannya yang dilihat. Surga yang begitu indah. Ya. Yang dulu pernah dijanjikan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ada qalbi bashar. Yang mata belum pernah lihat, kuping belum pernah dengar, belum pernah terbetik di hati kita. Pada saat sakaratul maut kita lihat indahnya surga. Sekarang kita jalan-jalan paling indah tempat di mana? Yang menurut kita paling indah, paling cakep. Surga nggak sebanding dengan yang kita lihat. Kenapa? Belum pernah dilihat keindahannya oleh mata kita. Makanya ketika orang sakaratul maut, ketika dia melihat keindahan surga, kenikmatan surga, itu rasa sakitnya yang Sayyidina Ali bilang itu seperti tebasan 300 pedang. Itu gak ada rasanya sama sekali. Hilang itu rasa sakit. Ya contoh ini kan pernah ada di Quran. Ketika Siti Zulaikha dikatain nama istri-istri pembesar Mesir. Dikatain bilang begini, Zulaikha masa demen namanya anak angkatnya yang namanya Yusuf. Gitu kan. Akhirnya Zulaikha kan dikata gitu kan panas juga. Kata dia, lu kan belum pernah ngelihat Yusuf. Nah kan gue yang ngeliat Yusuf tiap hari gitu. Akhirnya diundang itu kan di Quran kan ada. Diundang lalu kemudian dikasih apa? Apel sama pisau. Ya apel pisau. Nah, disuruh makanya kita kalau makan apel itu dikupas. Itu makan apel dikupas. Coba ada apel itu kulitnya banyak pakai lilin. Lah gak percaya coba aja dah. Ente korek tuh apel itu lilin. Lilin. Pertama biar licin, kedua biar awet. Dikasih lilin. Coba aja dah kalau nggak percaya. Makanya kalau makan apel jangan dimakan sama kulit-kulitnya. Ente apa? Dikupas kulitnya. Ada lilin. Nah, iya makan lilin. Nah, kebanyakan makan lilin itu kalau mati lampu di sudut nyala. Ya, kupas. Makanya ketika lagi pada ngupas apel tuh, Yusuf dipanggil. Sob, sini Sob keluar. Kan? Nabi Yusuf keluar. Itu istri-istri pembesar Mesir langsung ngeliatin Nabi Yusuf semuanya. Ini orang apa bukan? Ganteng banget. Gak berasa bukannya apel yang dikupas, tangannya diiris. Berasa gak? Gak berasa, tangannya pada berdarah semuanya. Ya kan gitu. Kata Zulaikha, kata lu pada baru ngeliat sekali dong udah ngiris jari. Gimana ngeliat tiap hari lu ngiris leher yang ada gitu. Itu saking apa? Saking gantengnya Nabi Yusuf. Nah orang begitu juga ketika sakaratul maut, ketika Allah kasih lihat surga yang bakal dia tempati. Itu sakitnya roh ketika dicabut, gak berasa. Ya, gak berasa itu semua. Terbayar dengan keindahan yang kita lihat, yang belum pernah kita lihat keindahan surga yang indahnya sampai kayak begitu. Nah itu hadirin, makanya hadirin jamaah rahimakumullah. Kayak begitu. Tuh ntar kalau gitu tuh kalau yang amalnya bagus tuh kalau mati nggak ada sakitnya udah enak aja nggak berasa udah. Iya. Ya, roh kita pelong aja keluar. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya maka ketika dalam kondisi begitu ahabba liqa Allah, maka dia senang, dia gembira bisa bertemu dengan Allah dan Allah pun juga senang berjumpa dengan dia. Nah wa innal kafira, sedangkan orang-orang kafir iza hadarahul mautu, ketika datang kepada mereka kematian,
busyira bi'azabillahi wa uqubati. Ya, diberi kabar tentang azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nih kalau lo mati nih siksaannya kayak begini, begitu dan lain sebagainya. Ya. Makanya ketika dia ngeliat kayak gitu, dia ogah mati. Dia enggan mati, dia udah enggak aja udah mati. Kayak orang aja kalau ditangkap KPK aja yang sehat jadi sakit. Ya kan? Jadi sakit. Itu baru di dunia, apalagi malaikat udah pada megang gitu kan gede-gede banget tuh deh. Mana gua lagi tungguin dia mati kapan datangnya, dari dulu emang geblek banget nih orang. Ya sembahyang kagak, ibadat kagak, kerjaannya mati ketungguin udah. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi siksaan yang akan dia dapati udah siap. Makanya kan begitu. Nah ada Satibi di sini. Mana Ustaz Satibi? Tadi lihat mana tuh bilang. Tanya. Orang kalau yang amalnya baik bakal masuk surga. Itu kalau mati itu enteng jenazahnya. Tapi orang yang dia tahu bakalan di kuburan, malaikat udah nungguin tuh. Malaikat Jabaniyah, Raqib Atid udah pada bawa buntungan gede-gede banget. Ikan mau gebukin dia. Berat. Tapi kalau orang-orang yang bakalan masuk surga, itu ringan mayatnya. Gampang. Yang harusnya ke Jogja berapa jam? Ya 4 jam, 2 jam udah nyampe. Itu udah nyampe aja nih. Kayak terbang mobil. Gitu. Coba kalau mayat yang begitu. Itu mobil ngek, berat banget. Kayak direm jalan itu mobil rasanya. Gitu kan. Ya kalau kita ngobrol sama Satibi, orang Kamboja tuh banyak itu ceritanya. Ntar mayatnya, itulah gubrak di belakang. Tanya aja dia nong. Iya, ente belum pernah aja bawa mobil mayat jauh-jauh ke Jawa. Ya kalau cuma nyampe ke Kober doang masih aman, rame-rame. Nah ke Jawa sendirian, temennya mayat berdua. Ya. Gimana? Minta api yang belakang, bakaran rokok dong. udah biasa deh, anteng aja udah. Jadi kayak begitu. Jadi memang itu kan kalau orang-orang yang baik kan Qaddimuni. Lekaskan aku, segerakan aku. Dia pengen buru-buru masuk. Kenapa? Dia girang berjumpa dengan Allah, dia senang. Kenapa? Karunia yang Allah kasih banyak. Itu. Makanya orang-orang yang kafir itu yang balik amalnya jelek, dia udah gak demen aja dah mati. Ya Allah juga gak demen sama dia udah begitu. Lagi mau ngapain ketemu yang begini? Gitu. Gak levelnya bahasanya. Gitu. Jadi Allah sih gak demennya Allah bukan gak demen model kayak kita. Makanya kalau kita gak demen sama orang, kita gak boleh gak demen sama orangnya. Jangan ngomong gitu, gue gak demen sama lagu lu berak. Itu ngomongnya. Ya begitu, bukan orangnya yang kita gak demen. Lagunya. Ente tahu lagu gak? Lagu tuh tingkah lagunya gitu. Kalau orang Betawi lagu lu berak. Ya, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu. Maka begitu. Ya ahabballahu liqa'ahu. Allah akan senang berjumpa dengan dia. Maksudnya apa? Allah akan melimpahkan anugerah dan karunia yang banyak buat dia. Afadha alaihi fadlahu wa aksara al-ataya lahu. Jadi seperti itu. Allah berikan karunia dan juga anugerah yang banyak berupa apa? Yang tadi surga yang bakal. Cuman surga hadirin kita belum bisa masuk. Ya, nanti kalau mati, Ustadz katanya kita masuk surga, kok belum masuk? Belum boleh masuk. Jadi kita di kuburan dulu tuh. Nanti kalau mati itu belum masuk surga. Cuman bau-baunya surga kita udah dapat. Gitu. Jadi angin-angin surga, wanginya surga itu kita udah dapat. Kan kalau orang yang amal soleh kan tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Gitu. Kira-kira kalau pengantin baru tidur enak gak? Enak. Begadang yang ada katanya Ustadz gak tidur gitu. Artinya malam itu rasanya pendek sama dia. Kayak baru banget udah subuh aja, kayak baru 2 jam. Pengantin baru, kalau pengantin lama, ini kapan subuhnya katanya gitu. Jadi nanti ketika dibangunin, bangun tuh dia. Rasanya kayak baru banget tidur. Tahu udah datang hari kiamat, hari hisab dan lain sebagainya. Itu hadirin jamaah. Ya kita kalau bicara masalah mati emang gak ada habis-habisnya. Apalagi kalau kita buka lagi dari Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannati wan Nar. Lalu ada lagi kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Itu kitab-kitab bicara masalah mati. Makanya ini kita ngaji palingan kalau mau 4 baris doang juga 2 jam
Cukup bacanya 4 baris tapi ngajinya 2 jam bisa gitu. Kemana-mana ya, Pak. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi wa innama fassarnahu bihi li anal mahabbata ala man fassaruha mailanu nafsi wa huwa la yaliku billahi ta'ala. Fa yuhmalu alaihi ghayat. Jadi yang tadi dibilang, jadi Allah kalau suka sama orang itu ya bukan dari orang tapi dari amal-amal perbuatan, bukan kecenderungan suka sama orang. Amalnya kita. Orang tuh amal, makanya tadi saya bilang kalau kita nggak demen sama orang, jangan nggak demen sama orangnya. Itu makhluknya Allah. Kita nggak demen sama apa nih? Lagunya. Itu bahasa kita Betawi bilang lagu lu perak. Gue kagak demen. Gitu. Jangan orangnya kita nggak demen. Lagunya, tingkah lakunya. Tak kalau tingkah lakunya jadi bener. Ya. Nah kan begitu. Kita kalau ke pasar minggu itu kalau beli ikan, itu kan tukang ikan di pasar minggu timbangannya bermasalah kebanyakan. Ya kan saya sering belanja tuh. Timbangannya udah ditambahin banyak banget, kita timbang di rumah 9 on masih. Itu udah jomplang banget itu tambahin mulu. Timbang kurang. Makanya saya tanya kalau beli ikan tuh begitu. Nah, saya tanya, Mbak, timbangannya biar bener nih. Gitu kata dia. Pak Haji, kalau timbangan mah bener semuanya. Orangnya yang nggak bener katanya gitu katanya. Mbak, begini masalahnya, itu timbangan jadi nggak bener gara-gara orang yang nggak bener. Ini kan orang yang nggak bener, timbangan bisa jadi nggak bener gara-gara orangnya nih. Ini kan diakal-akalin lah, gimana lah. Nah kalau kita beli ikan cumi yang gede-gede, masa di dalam ikan teri mulu banyak banget. Ya tuh coba dah. Jadi ikan cumi yang gede tuh, dimasukin ikan teri yang gede-gede tuh, yang murah masuk ke dalam. Nah timbangannya jadi berat kita beli. Pas kita siangin di rumah, lah ikan teri mulu kata Mbak, ikan teri mulu. Mungkin dia makan ikan teri kali Pak Haji, masa rombongan ikan teri semuanya banyak banget. Ya kadang-kadang begitu tuh akal-akalannya pada ya dijualan orang jualan namanya. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya macam-macam berarti lagunya. Ya jadi begitu. Jadi lagunya orang. Sama waman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Ya sama begitu juga. Siapa orang yang enggak senang berjumpa dengan Allah, Allah pun enggak senang berjumpa dengan dia. Wa makna karahatihi wa makna karahatillahi lahu adalah tab'iduhu an rahmatihi wa iradatu nikmatihi. Jadi yang dimaksud dengan Allah nggak suka berjumpa dengan dia, maksudnya adalah Allah itu akan menjauhkan dia dari rahmatnya Allah. Jadi kalau Allah nggak suka, dia akan jauh dari kasih sayangnya Allah dan ada keinginan Allah untuk menyiksa orang ini. Jadi Allah nggak demen, udah dijamin aja, biarin. Ntar kalau udah mati baru disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annal karah lal karahiyatu lati hiya masyaqqah li'annahu la yaliku isnaduha ilallah ta'ala. Jadi enggak suka itu ya enggak bisa disandarkan kepada Allah seperti enggak sukanya kita dengan sesama kita. Ya, Allah itu kalau enggak suka kepada orang bukan dari orang personalnya, tapi dari apa yang dia lakukan, apa yang diperbuat oleh hambanya itu. Ketika dia jadi benar, Allah akan suka sama dia. Jadi lagi-lagi perbuatan kita itulah yang kemudian nanti akan menentukan derajat kita benar atau kita nggak benar. Makanya kan amal-amal soleh itulah yang menjadi kunci kita. Maka itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala an-Nawawi laisa ma'nal hadis anna hubbahum liqa Allah sababu hubbillahi lahum wala anna karahatuhum sababun likarahatihi likarahatihi. Bal al-ghardu bayan wasfihim bi annahum yuhibbuna liqa Allah hina habballahu liqa'ahum. Intaha kalamuhu. Wa tawdihu anna mahabbata sifatun lillah wa mahabbatal abdi rabbahu tabi'atun laha wa mun'akisatun minha ka zuhuri aksil ma'i ala jidar. Ya, jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Nawawi. Imam itu kan ada 2. Ada Nawawi, ada An-Nawawi. Itu beda. Ada An-Nawawi itu yang ngarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, kitab induk Syafi'i yang ada 21 jilid itu kitab. Kita tuh kalau ngaji kitab itu udah enggak pakai berantem lagi udah. Ya masalah fikih nih, enggak ada ceritanya berantem. Kalau udah masuk ke kitab-kitab induk begitu tuh masalahnya apa? Semuanya dikupas sama Imam Nawawi.
yang begono ini, yang begini, yang begitu. Tapi menurut saya, kalau dia ngarang kitab tuh begitu. Al-Majmu' tuh, Syarhul Muhazzab. Kayak sembayang jenazah itu pakai wudu apa kagak? Boleh nggak pakai wudu? Ada yang bilang nggak perlu pakai wudu. Gitu. Emang apa? Dia bukan sembayang, nggak pakai sujud, nggak pakai ruku, diri doang. Ya logikanya masuk, bener nah. Gitu. Nih Imam Hanafi nih yang bilang. Gitu. Imam Hanafi bilang itu salat jenazah tuh nggak perlu pakai wudu. Ya. Emang apa? Dia bukan sembahyang, doa doang. Takbir Allahu Akbar. Ya tapi beliau bilang, ya Imam Nawawi nggak bisa. Salat jenazah tetap harus wudu. Karena dia salat. Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi idza kumtum ila salat di sini enggak ditentuin mau salat jenazah kek, mau salat subuh, salat maghrib, istikharah, apapun yang dinamakan salat maka harus ada wudu. Jadi itu perbedaan. Itu beda-beda ulama tuh ketika ngambil istinbat hukum tuh begitu. Ya masing-masing logis. Kalau Imam Abu Hanifah bilang enggak perlu wudu, emang apa? Bukan sembahyang, emang apa? Enggak ada sujud, enggak ada ruku. Ya kan? Enggak ada duduk, mandiri aja. Nah kalau beliau bilang enggak, itu tetap sama. Itu masuk dalam kategori sholat. Itu makanya hadirin jamaah. Kalau fikih itu begitu macam-macam. Ya cuman ya itu memang kitab-kitab itu memang jarang diajarin, memang itu kitab-kitab kelas berat soalnya udah. Ntar kalau yang awam belajar gitu repot tuh ngaco apaan yang dikerjain terjadinya. Jadi kalau ulama-ulama kayak gitu tuh ngajarin yang standar aja udah gitu. Nah kalau yang model-model begitu tuh yang unik-unik tuh biasanya buat gurunya, ntar kalau lagi kepepet nah dikeluarin itu jurusnya, jurus pamungkas namanya gitu. Kalau yang umum jurusnya yang standar aja dah, jangan banyak-banyak. Tapi kalau ketemu masalah baru dikeluarin jurusnya, jangan pakai berantem dah urusan begini. Nih begini bunyinya gitu. Makanya boleh juga kita pakai pendapat Imam Hanafi kalau kita lagi nyembayangin nih. Misalkan lagi nyembayangin Covid, kan ada orang nyembayangin Covid kan di kuburan tuh. Ya kan sebelum dikubur sembayang. Nah kita mencari wudu. Itu wudu di mana nih? Nah di kober kagak ada keran. Ya kan? Kagak ada keran, nih kan kagak ada keran nih. Oh iya kan kita pernah ngaji dulu Ustaz. Udah lah nih ikutin Imam Abu Hanifah dulu udah enggak pakai wudu. Ya kan namanya sembayang diri mentakbir-takbir doang udah. Nah kalau kondisi begitu karena kita ngaji boleh kita pakai. Jangan sering-sering. Kalau emang masih ada ketemu air cari dulu air gitu. Kalau emang enggak ada, nah itu nyari air dulu, beli air di warung. Nah udah habis jenazah dari kuburin gitu. Lu sih terlambat sih lu datangnya. Lu nyari air dulu buat wudu. Ya kelamaan. Udah ikuti aja sembahyang udah. Hanafi dulu dah, enggak pakai wudu dah, biarin dah. Emang cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu hadirin ya. Ini kan juga kemarin kan juga sempat jadi permasalahan ketika orang nyolatin jenazah Covid pakai sholat gaib. Kalau saya jelas terang kalau salat orang gaib itu jenazah pakai orang mati Covid pakai disolatin gaib, kalau secara keilmuan saya enggak sependapat begitu. Karena enggak cukup syaratnya. Salat jenazah itu kan fardu kifayah. Jadi kalau udah ada nyembayangin satu orang, gugur kewajiban kita nyembayangin. Lu ngapain pakai salat gaib? Ada satu mushola diundang salat jenazah. Katanya salat jenazahnya mana? Jenazahnya gaib saat udah dikuburin. Covid, kubur ini di mana? Itu di Pondok Rangun. Nah Pondok Rangun kan dekat. Belum boleh kita sholat gaib. Sholat gaib itu boleh kalau jenazahnya adanya di jarak yang diperbolehkan kita melakukan qasar jamaah. Di Bandung, di mana? Kayak Ujai dulu nyembayangin di Istiqlal. Ada khotib, mari kita sholat gaib. Ya, ini khotibnya Paul namanya begini. Minum es ditiup. Ngebul dikira panas. Ditiup. Paul kagak ngaji. Ya gitu. Jadi enggak, udah cukup kalau emang dia udah disolatin di rumah sakit sama yang mandiin tuh 2 orang 3 orang cukup. Kita enggak perlu nyolatin lagi. Kan fardu kifayah, kita tahu fardu kifayah apa sih? Kalau udah dikerjain sama seorang 2 orang, maka kewajiban kita udah disolatin udah. Jadi kita ngapain? Doain aja, mendingan tahlilan aja tuh di masjid gitu.
Lagi sholat jenazah kan doa doang kan, bener kata Imam Hanafi kan, lah doa doang emang diri. Lalu kemudian syarat sholat jenazah, sholat gaib itu jenazahnya harus sudah dimandiin. Di sana di Bandung, udah mati nih, saudara kita ke Bandung jauh, belum divaksin lagi nggak bisa keluar kota. Udah kita sembahyangnya di sini dah, gaib. Tanya dulu di sana udah dimandiin belum? Udah di sana belum dimandiin, udah disolat. Belum boleh jenazah kalau belum dimandiin, belum boleh disolatin. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ya hal-hal yang model-model begitu, ya kadang-kadang suka ada ya kejadian di salat gaib. Mendingan nanti kalau mau nyolatin nanti ke kuburannya aja dan ya. Ntar kalau yang pakai baju kalau di Pondok Rangon itu susah nyari kuburannya dah, ya. Tapi kalau nguburin di pemakaman sendiri kan ada boleh kan, kalau Covid kalau punya pemakaman sendiri boleh dia nguburin di situ. Nah, udah yang tukang mandiin, yang tukang nguburin pakai putih-putih udah pulang, kita ke kuburan itu. Nyembayangin di atas kuburannya. Ya walaupun sebenarnya udah nggak perlu. Kenapa? Itu jenazah udah cukup disolatin udah sama seorang dua orang. Makanya itu kan istimewanya orang laki, orang perempuan tuh bedanya di situ kelihatan dari sholat jenazah. Kalau ada jenazah disembayangin sama ibu-ibu, nih ibu-ibu majelis taklim kan sekarang apa aja udah dikerjain sama dia. Tahlilan, angkat video, apa aja dia. Semuanya. Nah ini cuma sholat jenazah doang, belum ibu-ibu ngerjain nih. Ada jenazah nih disembayangin sama ibu-ibu, ada 1000 orang. Itu belum gugur tuh kewajiban tuh kita buat nyolatin. Artinya apa? Mesti ada orang lakinya biar kata atu. Ibu-ibu udah nyembayangin berapa orang? Ada kali 200 orang. Kuburin, belum boleh. Nggak boleh. Harus ada orang laki. Biar kata atu tuh nyembayangin. Jadi belum boleh dikuburin tuh ibu-ibu. Itulah makanya bedanya doanya orang laki sama orang perempuan. Makanya kadang-kadang tahlil orang haul. Undang siapa ibu-ibu, doanya berat dan nyampenya gitu. Ya kan? Belum pertama yang lakinya nggak izin sama lakinya, jalan aja. Laki nyari bini gua kemana katanya? Dia haul. Wah nggak bener banget dah. Duh, lakinya marah-marah, dia pergi haul, dikutuk sama malaikat malah kan, dia laknat sama malaikat. Belum yang lagi pada datang bulan, datang. Ya itu makanya doanya lain. Gitu kan. Orang sholat jenazah aja rame-rame belum diterima. Ya sholat jenazahnya sih diterima. Cuman persyaratan untuk dikuburin belum boleh. Kalau belum ada yang nyolatin orang laki. Biar kata atu juga. Itu makanya istimewa. Orang laki itu istimewa. Ya makanya warisannya 2 dapatnya. Ya 2. Li zakari mislu hadil unsayain. Cuman tanggung jawabnya berat. Itu nanti anak kita. Kalau kita udah di sorga nih, anak kita sembahyang kagak, nutup aurat kagak. Kita lagi di sorga, lagi sama bidadari, lagi main gendong-gendongan, dipanggil. Ada urusan apa ya malaikat? Ente ada urusan belum kelar dong. Ada anaknya udah bonyok katanya. Nah, anak gue ngapa lu katanya? Habis udah bonyok Pak katanya. Ngapa? Masuk neraka Pak digonyok. Nih gara-gara abah dulu nih. Nah gara-gara gue apaan? Nah dulu abah kan saya sembahyang kagak gak pernah domelin. Saya gak bisa ngaji, Bang gak pernah suruh saya ngaji. Ya nyutup aurat, apa juga gak suruh nyutup aurat. Akhirnya saya mati, habis ini dikebukin. Ya, sekarang saya gak mau Bang masuk neraka sendirian. Abah masuk neraka. Begitu tanggung jawabnya berat, jangan enak-enakan aja. Belum ntar mau bini kita lagi urusannya. Ya kan? Itu jadi begitu, makanya kita orang laki, emang sih kita dapat warisan banyak kan. Tapi tanggung jawab kita juga lebih banyak. Makanya kalau takut jadi perempuan aja lah. Lah bener orang perempuan kan masuk surganya paling gampang kan? Ya, kalau ada orang laki itu meninggal lakinya mati kan. Lalu kemudian suaminya redo sama dia waktu mati kan. Dia cukup cuman ya homsaha. Dia sholat yang 5 waktu. Lalu kemudian dijaga wahafizat farja, dijaga kehormatan suaminya semua. Yang sunat-sunat gak perlu dikerjain, yang penting yang wajib-wajib aja. Ramadan itu semua. Terus suaminya redo sama dia. Nanti kalau mati bilang ya, masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tuh orang perempuan. Gampang gak? Gampang. Lakinya redo. Sembayang 5 waktu aja, sunat-sunat gak usah. Puasa Ramadan aja dah. Senin Kamis gak usah. Yang penting laki redo.
Mati lakinya, redo sama dia. Masuk surga. Lewat pintu mana aja yang dia mau. Tuh kan enak aja ibu-ibu. Udah ibu jadi ibu aja udah mendingan dah, enak dah. Gampang masuk surganya. Itu nggak kayak orang laki kita tanggung jawab kita berat. Anak kita, bini kita, belum urusan tangan kita, mata, kuping, kaki semuanya. Itu aja tanggung jawabnya kita masih bingung. Ditambah lagi urusan anak. Wah, kusut dah pokoknya dah. Kusut ya. Kita jadi orang laki ini berat tanggung jawabnya. Ya, berat. Ya, urusannya di akhirat itu berat. Makanya nih kita dikasih amanat tuh anak, bini, itu kan amanat semua. Belum hartanya lagi, amanat lagi banyak. Ya. Puyeng. Ya, malaikat aja yang meriksa kita puyeng, apalagi kita yang diperiksa. Ya. Wa yu'ayyidu ma ruwiya annahu alaihi salam qala idza ahabballahu 'abdan syaghalahu bi. Diperkuat lagi dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, apabila Allah menyukai hambanya, menyayangi hambanya, maka Allah akan menyibukkan dia dengan kecintaan hamba kepadanya. Jadi begitu. Allah nih kalau emang mencintai hambanya itu akan dibuat oleh Allah sibuk dengan orang tuh kalau udah demen. Coba ada dulu yang pada masih pacaran dulu tuh. Ya kan pacarnya adiknya di Tambun. Naik motor dari sini ke Tambun jauh nggak? Jauh. Tapi kalau yang namanya udah cinta, jauh rasanya dekat. Gitu. Biar katanya sudah banyak rampok nih nggak pikirin. Rampok urusan belakangan. Kalau yang namanya udah cinta, begitu. Makanya orang tuh kalau udah cinta sama Allah, disuruh malam bangun, enak aja jam 1, jam 2, bangun malam, ibadah itu Allah akan buat hatinya itu sibuk selalu mikirin Allah. Kan dulu zaman tahun-tahun 90 kan ada lagu tuh, Dina Mariana. Nanti apal kali, aku mau makan, ingat kamu. Aduh ya itu. Jadi orang itu akan selalu ingat sama Allah. Kalau Allah yang menghendaki hambanya ini cinta sama dia. Jadi gitu selalu ingat sama Allah. Mau ngapain aja ingat Allah. Mau ngapain ingat. Jadi akhirnya hatinya sibuk untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi Allah akan bikin hatinya jadi sibuk. Fi taqdimi hubbihim ala yuhibbunahu fil Qur'an isyaratan ila dzalika. Azaqanallahu liqa'a mahabbatihi wa akramana biha. Ya semoga Allah mengkaruniakan kepada kita perjumpaan dengan Allah dan juga rasa senang dan bahagia ya berjumpa dengan Allah, dan Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan dan karunia-karunia kepada kita semua dengan itu semuanya. Summa innahum qalu, lalu kemudian mereka para sahabat nanya, ya Rasulullah, kulluna nakrahul mauta. Ya Rasul, kami ini semuanya enggak demen sama mati, takut sama mati. Ya kalau sahabat aja ngeri, jadi kalau kita takut sama mati pantas. Ya sahabat aja masih takut juga. Jadi kalau kita pantas. Ya, jadi kalau ada orang umurnya udah 90 tahun datang ke Ustaz sama Habib, Beb doain ya panjang umur. Habib juga bingung umurnya berapa? 95. Jadi berapa ntar jadi? Wah, pokoknya panjang loh gitu. Ya udah ada doa panjang umur. Saya punya Enci Haji Darja Amin itu umurnya udah ada kali mau 100 kali ada deh. Iya, mau hampir 98 kali udah mau 100 tuh. Ya saya punya Enci itu Haji Darja Amin umurnya udah segitu. Nah kemarin nih di Pertani Hajah Amisah 115 tahun umurnya meninggal. Ya Pak Mise kita manggil tuh. 115 tuh zaman guru Fatimah kali itu dia timpalannya. Gitu. Makanya dia juga hidup udah capek. Nah, dia kalau cerita juga orang sekarang gak ada yang nyambung. Lah zamannya beda gak nyambung. Dia mau cerita gono gak ngalamin kita kan gitu. Makanya orang juga umurnya kepanjangan juga gak enak juga. Temen habis sudah. Kan kita kan kalau ketemu sama yang pantaran kan cerita masa lalu enak tuh kan. Wah waktu dulu kita masih muda ya bandel banget kita. Wah nyolong singkong lah. Masih muda. Ada teman. Tapi kalau udah gak ada temennya, timpalannya udah habis. Gak enak juga udah. Makanya umur jangan panjang-panjang dah. 70 mati dah gitu ya. Yang penting amal cukup gitu.
Mau berapa aja. Lalu kemudian Nabi bilang laisa zalika bikarahatin. Bukan yang namanya begitu enggak demen mau mati gitu. Dikatakan walakinil mu'minu idza tadarahu ja'ahul basyir minallahi ta'ala bima yarji'u ilaihi minal khair. Falaisa syai'un ahabba ilaihi min liqa'illahi ta'ala fahabballahu liqa'ahu. Wa innal fajira aw qala al kafiru idza tadarahu ja'ahun nazir bima huwa sa'irun ilaihi minasyarri fa kariha liqa Allah fa karihallahu liqa'ah. Jadi kata Nabi, orang mukmin itu kalau dia sama yang tadi hadisnya begitu, cuman redaksinya beda. Orang mukmin itu kalau mereka kedatangan kematian, itu akan datang berita gembira dari Allah melalui malaikat. Ya, apaan? Nanti Allah akan kembalikan tuh kebaikan-kebaikan yang dulu pernah Allah janjikan sama kita. Kan di Quran udah Allah janjiin tuh, nanti kalau kita begini bakal begini. Kalau kita begini, bakal begini. Itu semua akan Allah berikan buat kita semua kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada sesuatu yang lebih disukai, dicintai, ya, melainkan kecintaan kepada yang sudah Allah kasih tadi. Makanya dia demen berjumpa dengan Allah dan Allah pun demen berjumpa dengan dia. Nah, orang yang fajir, orang yang dosanya banyak, atau dikatakan orang-orang kafir, itu kalau mereka kedatangan kematian, itu akan datang pemberi peringatan kepada mereka. Dari kejahatan-kejahatan yang dulu pernah dia perbuat, dia lakukan, efeknya semua. Ini neraka. Makanya pernah gak ngelihat orang mau sakaratul maut, dibilang takut, serem, dia gelisah, dia ngeliat kemari, di balik sono. Dia ngeliat ke atas, kayak orang ketakutan, di kemari, dia tuh ngurap semua. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah kejelekan, amal-amal jahat yang dulu pernah dia lakukan waktu dia hidup. Makanya ketika dia mau mati, ditampakin semua mau. Makanya dia udah ngelihat ke sono salah. Tapi kalau orang yang amal baik dia ngelihat, ya kadang dia ngomong gitu, nah engkong lu dateng loh, engkongnya dateng, kadang-kadang suka begitu, engkongnya dateng. Jadi emang orang tuh kalau udah mau mati matanya udah lain. Ya, lakinu mautakum la ilaha illallah wa zakiruhum fa innahum yarawna ma la tarawna. Ya bimbing orang yang udah mau mati la ilaha illallah. Zakiruhum, ingetin terus agar mereka mau mengucap itu juga. Kenapa? Karena saat itu mereka menyaksikan perkara yang hanya bisa dilihat oleh mereka. Kita yang ada di sekelilingnya nggak bisa melihat. Ya makanya ajarin itu la ilaha illallah. Ajarin la ilaha. Makanya dalam kitab At-Taj itu ketika bicara masalah mati tadi dikatakan kalau ada orang mengucap la ilaha illallah, kita ajarin tuh la ilaha illallah. Lalu dia ngucap, bapak kita misalkan nih udah sakaratul maut, kita ajarin la ilaha illallah. Yang nyaring di telinganya, jangan bisik-bisik. La ilaha. Dia kagak denger. Yang nyaring la ilaha, jangan enggak apa teriakin. Dia lagi berperang tuh dengan iblis. Lalu ketika dia ngucap la ilaha illallah, alhamdulillah. Tapi kalau habis dia ngucap la ilaha illallah, dia ngomong lagi la ilaha illallah. Sup, kopi mana sup? Gua haus banget sup yang minum kopi gitu. Kata anaknya, kirim bapak udah mau mati la ilaha illallah, masih minta kopi aja. Itu la ilaha illallah yang tadi angus. Angus kan man akhira kalamihi la ilaha illallah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Yang tadi kagak, apa akhirnya? Kopi. Batal yang tadi. Harus ulang lagi. Aja nih, Pak, la ilaha illallah, Pak. Lagi masih minta kopi aja udah mau mati gitu. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ya, mungkin itu aja ta'lim kita pagi malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon pada Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, diberkahi hidup kita, dijadikan keturunan kita anak-anak soleh dan solehah, disampaikan kita untuk bisa berhaji ke Baitillahil Haram, ziarah ke makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kelak pada saat kita meninggal dunia, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tilkan niyah ila hadrin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sadana fi rizqi. Barik lana fi rajana mahbun fi kulli badik wa azin fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qawmiyan bila zawal ya mubiyan bila misal falakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syarfu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.